itu yang tersisa paling XP Lane yang bisa ngehandle Akai, Lolita. Lolita diambil. Bisa cancel, enggak bisa cancel Lolita. Oh, cancel Lolita. Your team is Yuzong. Yuzong aku lebih setuju Terisla sih kalau gini. Oh ya, Terisla juga Iya, lagi aku lebih setuju. lagi setuju oke banget Terisla. ya dari kemarin. Dia Terisla bisa- pick di sini bisa ngehandle juga untuk Pakito di area EXP lane, sehingga nantinya mungkin lebih bebas bagi sosok dari Aemon yang akan bergerak. Ini Aemon, Kairi dan Pakitonya. Bentar. yang di Bentar. yang di mid. Iya. Drian Pakito ini. Oh, Drian Pakito. Drian Pakito. Aemonnya Kairi, Akainya. Enggak. Kok gue mikir tiba-tiba kalau Akainya ini bakal ada di Drian ya? Akai mid lane. Akai mid lane. Iya, biar cepet level 4 kayak Minotaur mid lane kan. Oke. Atau Beatrix mid. Beatrix cewek sih power. Tuh kan Akai Drian. Gila, Iya kok kan? bisa? Dar. Setel ini stiker Eko dulu. Cheese. Ini kayaknya dalam headset kami ada Coach Aldo ya? Agak ada. Oke. Nah, HP jadi Kak Aldo. Aldo memang teman diskusi saya, tapi kagak ada tuh obrolan kayak begini. Iya, tapi ya ini Jadi unik dia gitu ya kan? surprise pick. Ini unik makanya. Ini unik. Dengan Kohdrian yang punya sekitar 200 full hero. Wah, ada. Jadi dia tuh Bisa full main hero-nya semuanya. sampai nanti hero-hero selanjutnya Mobile Legends. Agak lewat tuh. Agak lewat emang. Iya, bagus lah. Berarti dia bisa memprediksi nih untuk hero selanjutnya. Atau dengan kata lain dia bisa menggunakan semua hero. Meanwhile, untuk Brand juga mereka udah ngebawa hero-hero yang mau masuk ke dalam Land of Dawn dengan hanya Themis sebagai pick terakhir mereka. Kita akan lihat seperti apa permainan dari kedua tim kali ini untuk game yang ketiga. Ini dia yang saya suka nih, Drian. Dengan 200 full hero yang dia miliki, yang dimana semua hero bisa jadi mid lane dan terbukti. Ini adalah sebuah metode yang cukup menarik ketika kita melihat Akai di area mid lane. Karena bukan pertama kalinya Drian membawa metode seperti ini. Dia pernah bawa Grok juga di area mid lane. Dan bahkan dulu waktu zaman dia setim sama Udil, sama Psycho, dia tuh bawanya Kufra bahkan di area mid lane dulu. Wow, emang unik banget ya untuk Onyx sendiri, terutama untuk seorang Drian kali ini. Dan dengan adanya Akai sebenarnya untuk fight ke arah objektif jadi lebih dekat. Dia juga bisa ngasih trappingnya entah itu nanti ke arah seorang View ataupun Ogwen yang pastinya melakukan mobilisasi begitu tinggi. Dan kali ini hanya mencoba untuk melakukan pertukaran damage saja karena Little Wanderer berhasil diamankan oleh seorang KLTZ. Ya, sebuah retribution yang sangat on point sekali. Dan KLTZ karena nggak ada kontes juga. Kairinya lebih berfokus untuk mencari level yang keempat sepertinya. Tossing the jungle di area bawah, atas, dan bahkan untuk sekarang dia ke area bawah lagi untuk mencari level yang keempat. Sementara di area gold lane bermain dengan tempo yang cukup safe kayaknya, cewek. Sama-sama clear aja, nggak ada yang nahan untuk wave minionnya lebih jauh. Karena buat sekarang kayaknya cuma nyari level 4 pokoknya untuk mid laner kita dari Drian. Iya, benar-benar main berhati-hati sih sejauh ini dan begitu juga di seluruh sisi. Tapi kali ini udah mulai terlihat beberapa pergerakan di area mid lane dimulai dengan seorang KLTZ yang baru saja mengurangi setengah HP dari dua pemain Onyx di area mid lane yaitu Samo dan juga Drian. Ya, kali ini kayaknya bakal ada sedikit pergerakan ke arah XP lane kah dari Drian untuk setup ke arah Turtle juga, mendapatkan level yang keempat bersamaan dengan Boots. Kali ini Bootsnya juga ada duluan untuk dapetin level yang keempat, bakal ditinggal begitu aja. Dan bahkan Samohnya akan mengisi di area mid untuk mendapatkan Numenon Blast. Cepat mungkin mendapatkan ultimate Kairi. Sudah mulai hadir juga di level yang keempatnya dia. KLTZ lebih mengoptimalkan ke area purple buff untuk mencari level yang kelima sepertinya. Dan buat sekarang, Turtle-nya udah mulai ditarik-tarik sama Ogwen. Kayaknya nggak bakal direset sekarang ya kan, karena udah ada Kairi dan juga Drian di depan. Headbutt, body slam, belum ada heavy spin. Belum ada pergerakan untuk memberikan sebuah efek stun yang begitu memberikan area yang luas sekali. Drian mencoba untuk mengejar ke arah KLTZ, itu dia dengan heavy spin. Tapi kali ini Endless Shard dan KLTZ dengan satu buah Divine Force. How can dia bisa mencuri satu buah turtle yang begitu manis harusnya untuk Onyx Esports?
Wow ya, bisa dibilang tadi pergerakan yang sama-sama perlahan-lahan dari kedua tim, tapi pasti mereka nggak mau ambil resiko yang terlalu banyak, bahkan nggak ada pertukaran darah juga. Meskipun memang Ogwen harus dikirim ke arah base terlebih dahulu dengan HP yang terbatas, tapi pada akhirnya Kyle berhasil ngedapetin objektif yang pertama. Oke, Ogwen juga udah mulai hadir. Sepertinya ada sedikit informasi yang miss dari Ogwen. Karena dia tidak menemukan Samo. Samonya baru muncul. Kayaknya bakal langsung ada memberikan sedikit informasi yang sama di area gold lane. Sama-sama punya Wind Talker untuk dua pemain dari Brand Esports. Bahkan lihat pergerakan dari Boots mencoba untuk bertahan sendirian di area depan. Flicker pun sudah digunakan untuk escape. Kejar sama Flop dan juga View. Hampir terkena efek Petrify tapi masih bisa selamat untungnya. Ya, still survive sejauh ini meskipun memang cukup sulit ya untuk menghadapi dua pemain sekaligus. Namun rotasi berikutnya ya akan kita lihat juga bagaimana dari seorang Link yang cukup terjebak tapi masih ada Tempest of Blade untuk menghindari namun Blast juga yang dikeluarkan oleh seorang Samo. Bahkan ada satu jebakan dengan Heavy Spin dan Ogwen harus hilang menjadi pemain pertama dan first blood didapatkan oleh Oni, tapi masih belum selesai sampai di sana karena dari seorang View juga harus terjebak oleh 4 pemain dari Onyx Esports yang berada di area purple buff dari Brand. Kodrian dengan menggunakan headbutt-nya, sundulan dari Panda yang membuat siapapun yang akan langsung terpeleset nantinya untuk efek dari sebuah headbutt yang nanti akan memberikan knock up sedikit aja, tapi cukup menjengkelkan tentunya karena memang efeknya begitu jangka panjang ya. Cewek udah lama banget kita tidak melihat efek dari Wesker. Shotgun yang baru saja di buff untuk ultimate-nya yang makin lebih tinggi lagi dari persenan damage fisikalnya. Otomatis akan membuat pergerakan di bottom lane ada 4 pemain. Bahkan view-nya terdorong oleh Drian yang sudah mulai expose posisinya. Ngezoning, liatin mid laner ngezoning teman-teman dari Brand Esports nih. Drian mencoba untuk memaksimalkan potensi dengan adanya Akai pastinya untuk bisa berada di bagian terdepan buat teman-teman Onyx, tapi kali 16 sudah mulai dibuka terkena ke arah satu pemain dan langsung hilang dalam setiap mata pastinya karena kekurangan dari segi kuantitasnya, tapi cewek berhasil mendapatkan juga turtle mereka menjadi satu sama kalau kita ngomongin ke arah objektif turtle, tapi Onyx masih cukup mendominasi dari segi gold mereka. Oh iya ya, ini ada 4 hero ya dari Onyx Esports yang bisa maksain ultimate-nya Kyle TZ keluar dari Link. Ada Samo, Numenon Blast, ada Boots. Karena Pakito emang cukup ngeganggu untuk Link kan. Terus ada Drian dengan Heavy Spin dan juga Aemon dengan Endless Shard. Ada 4 hero yang benar-benar akan menjawab bagaimana Link dari Kyle TZ yang sekarang seperti akan ada invasi jungle. Halo! Ada Circling Eagle, Tempest of Blade dilakukan. Kyle TZ mencoba untuk bertahan tapi sepertinya ada Endless Shard menunjukkan preview. Serangan dari sang kakak menuju kepada sang adik. Mengusir mundur Gusion yang dimiliki oleh View. Aemon menghadapi Gusion ya, kakak adik yang kali ini bertemu di dalam lane of down, tapi masih belum ada satu korban yang terjadi di area mid lane. Meanwhile, besaran Drian sendiri masih mencoba untuk bersembunyi, melakukan surprising juga supaya dari Ogwen bisa terjebak untuk kesekian kalinya. Tapi fokus mereka pastinya ke arah outer turret yang kali ini satu kali sentuh lagi mungkin bisa langsung ditumbangkan. Dan side lane yang kali ini bakal menjadi prioritas mereka juga. Cewek udah terlihat di potensinya di awal-awal dengan 2 assist. Super Marco yang dalam bahaya karena satu surprising attack dari Salmo dan juga dari berhasil. Apakah bakal digunakan di area top lane karena kali Petrify berhasil connect dan Phil mendapatkan satu eliminasi, tapi pembalasan yang begitu manis diberikan terjadi juga bahkan 2 eliminasi. Double kill diamankan oleh seorang Kairi dengan Endless Shard yang dia tahan terlebih dahulu dan dia lebih memilih untuk menuju kepada Flop dari segi ultimate-nya. Walaupun kehilangan gold dari area top lane River, Kyle TZ yang mendapatkan 1 buah gold buff-nya. Tapi it's okay karena objektif 3 bahkan langsung diamankan oleh teman-teman dari Onyx Esports. Ini membukakan sebuah celah atau space yang sangat luas sekali agar Kairi bisa lebih dalam melakukan invasi di area jungle. Lihat, abis turtle tujuan utamanya adalah powerful buff. Ini red ring-nya disimpan pasti. Endless Shard. Nah, kan kemudian Blast. View, Cannon Sense mencoba untuk bertahan. Heavy Spin digunakan tapi masih ada Retribution. Dan Kodrian menghentikan Kyle TZ. Itu dia 4 hero yang menjadi jawaban dari Link bagi teman-teman Onyx Esports dengan pick-nya yang sangat fleksibel.
Oke, dan kita bakal melihat juga 4 pemain dari brand yang tersisa bakal coba untuk mempertahankan inner turret di area mid lane mereka dengan sekuat tenaga pastinya karena dari Onyx sudah mulai mendominasi perlahan tapi pasti manajemen wave ini yang bagus juga di area bawah memaksa untuk Super Marco turun terlebih dahulu dan sejauh ini 7/1. Ini bisa dibilang Onyx punya tren yang positif tapi Sangat positif. brand tetap bisa menjadi satu hal yang harus mereka waspadai mengingat adanya flop juga yang bisa berada di bagian terdepan untuk ngasih perlindungan karena SC-nya sendiri bakal susah untuk dikuras. Ya, tapi cewek sih udah selesai dengan Malefic Roar ya. Jadi cukup menjawab untuk Flap TZ dan juga untuk Ogwe nantinya ketika dia bikin Blade Armor. Kairi coba buat bermain sedikit pasif kayaknya untuk sekarang karena mereka tahu ini menit krusial, menit yang bisa sering terjadinya turning table atau comeback. Karena ketika kamu mendapatkan keuntungan di awal game dan kamu ternyata melakukan sebuah mistake atau kesalahan kecil aja di menit-menit ke-7, ke-8, ke-9, ke-10, wah itu untuk dikembalikan gamenya, dominasinya bukanlah hal yang mustahil. Tapi buat sekarang, Flap jadi di depan, Kairi mencoba untuk memberikan shardnya. Adalah shard pun masih tahan, headbutt digunakan, heavy spin menghindari dan meng-cover Kairi. Kairinya masih survive, tapi ternyata connect daggernya malah view yang dibalikin karenanya shutdown dari Super Marco. 1-2. Dan untuk saat ini, sepertinya tidak akan ada engage lebih karena hanya bertukar 1 untuk 2 saja di area mid lane. Sayangnya Kairi tidak mampu untuk bertahan hidup. Ya, cukup disayangkan sebenarnya tapi memang masih ada pertukaran yang berhasil menuju ke arah seorang view. Target utama dari Onyx tadi terlihat menuju ke arah seorang Flap dan memang backupan dari brand esports terlihat sangat amat baik, sangat amat terapi membuat mereka bisa mendapatkan 2 eliminasi. Dan objektif berikutnya yang akan kita bahas yaitu dengan adanya Lord yang udah mulai muncul. Ada Drian, Samo, Cewek dan juga Boots yang kali ini berada di sekitar area tersebut menunggu juga pastinya untuk Kairi mendekat karena Retribution berada di tangan dari seorang Kairi. Samo dalam bahaya juga, beberapa damage-nya udah mulai masuk dan Harbin dari seorang Kairi yang berhasil connect menjebak Ogwe tapi belum ada backupan damage yang mau coba dibuka oleh Onyx Esports. Gak mau di all in ya Ogwe-nya. Ketika udah sempat dapetin 1, apalagi dengan membuang flicker dari Drian. Yang otomatis ini akan membukakan sebuah celah di area mid lane. Tapi untungnya masih ada Renner Apathy yang menjawab bagaimana serangan minion yang benar-benar sangat banyak dari brand esports barusan. Kyle TZ udah join di area Lord. Drian udah melihat hal tersebut dan bahkan bootsnya udah mulai datang sekarang. Retribution Kairi. Tempest Soulblade dari Kyle TZ ternyata hanya untuk escape saja. Drian menjadi korban jiwa. Namun Triple Man 16 bootsnya langsung mengeksekusi. Charge-nya connect karena Super Marco. Dan begitu juga dengan Ogwe yang harus tumbang beserta Flap TZ dan View. 4 hilang. Ditukarkan dengan Cewek, it's okay. 2 ditukarkan dengan 4 multiple member dari brand esports. Tumbang perlahan-lahan 1 demi 1. Dan tersisa Kyle TZ seorang. What a nice move. Lagi-lagi Samo HT yang bisa dibilang membuat kita cukup terpukau dengan adanya 16-nya yang connect ke arah 3 pemain sekaligus. Itu jadi perfectly moment buat Onyx Esports menumbangkan 4 pemain dari brand esports. Dan kali ini dengan Lord yang sudah mereka amankan, Kairi bisa dapetin perkembangnya dengan sangat amat free. Tinggal menunggu aja 4 pemain dari brand yang udah berjaga di bagian tengah. Tapi hati-hati dengan adanya Kalki yang bisa saja mengacak-acak dari segi manajemen wave Indonesia. Oke, masih aman. Dan buat teman-teman jangan lupa untuk apply kartu kredit HSBC Visa Platinum dengan mendapatkan cashback 750.000 dan juga 2 kali poin reward untuk transaksi di fashion, dining, dan pembelajaran di luar negeri. Kyle TZ melakukan 2 kali cut wave di area top lane. Sepertinya untuk late game insurance yang tentunya dari FWD Insurance bersama dengan Omnium. Sekalian download di Play Store dan Apple Store. Wow, masuk ya. Ini juga kita bakal melihat Lordnya seperti apa. Apakah bisa ditimbangan karena ini masih Lord yang pertama. Gak terlalu tanky pastinya dan belum bisa juga jump in ke area turret untuk memberikan Drian! Dengan adanya Drian, kali ini habis punya berhasil connect langsung mengacak-acak memaksa pemain brand esports untuk keluar dari zona nyaman mereka. Dan kali ini juga masih ada seorang boost di bagian terdepan untuk bisa memberikan pertahanan. Namun Sapo sayang sekali dengan 16-nya belum bisa dikeluarkan ke arah siapapun. Hanya menjadi 1 trigger saja untuk para pemain brand. Cewek ditukar dengan seorang Super Marco. Kedua gold laner harus hilang. Sama sih gold laner tukar gold laner, tapi kok Drian membuat Super Marco keluar dari zona nyaman ya. Dan terkena endless shard yang artinya harus ditukarkan gold laner sama-sama gold laner. Jadi nggak begitu rugi-rugi banget untuk Onyx sebenarnya. Sama-sama untung.
Yang dimana teman-teman juga bisa mendapatkan keuntungan nanti kalau misalkan mendengarkan suara-suara dari Aurora Collection Logitech G. Dan sekarang Ogwen loncat bersama dengan Floptizi mengincar ke arah seorang Kairi, tapi masih ada heavy spin. Kodrian save the day mendapatkan Ogwen. Ogwen tumbang view mengejar ke arah cewek, tapi cewek masih mampu untuk bertahan dengan satu buah tactical repositioning dan flicker yang ia miliki. Satu tidak ada yang tumbang dari Onyx Esports dan bahkan Sunny Brand hilang 2. Bakal ditabrak sepertinya Nevin karena Drian hadir lagi dalam team fight kali ini. Iya, hanya 3 pemain yang tersisa dari Brand kali ini menghadapi 5 pemain ready dari Onyx. Meskipun memang cewek masih berada di bagian belakang, tapi overall 4 pemain dari Onyx masih bisa berikan damage yang sangat amat terasa. Bahkan Flap hanya tersisa setengah darah saja di sana, dan Lord ternyata yang bakal menjadi target dari Onyx Esports selanjutnya. Ini mau ditabrak nggak sih Lordnya? Lihat tuh posisinya. Iya Udah ada sih. Magic Sentry juga. Oke, repositioning. Mundur, abort mission. Sepertinya cancel. langsung di cancel begitu saja. Samo hanya melakukan sebuah reset terhadap Lord. Dan ini Lordnya udah enhance, jadi cukup berbahaya sebenarnya. Blade of Despair di tangan KLTZ. Apakah bakal menjadi jawaban Ogwen? Coba untuk menarik Lordnya. Direset lagi, ditarik lagi sama teman-teman dari tim Onyx Esports. Kairi juga sudah menyelesaikan purple buff-nya. Coba untuk mendapatkan stack dari Lord. Ini nih plusnya. Nomor 16 Super Marco Spirian langsung ditembak di snipe Samo Hate Thomas. Oh my god, ini dia Romer yang mendapatkan momentum yang begitu mahal dan di follow up oleh cewek Calvin Winata. Ini bakal jadi free Lord sepertinya karena KLTZ masih terlalu jauh di area jungle belakang dan Endless Shard Retribution cukup on point. Bahkan Floptizi diusir mundur di area jungle oleh teman-teman dari Onyx Esports. Wow, itu gerakan yang cakep banget ya dari seorang cewek, sedia nge-backup juga, tapi Samo, what a nice momentum yang berhasil dia ciptakan. Dan kalau kita ngebahas dari segi item decisionnya, kali ini Onyx dengan keunggulan pastinya memiliki item yang lebih ready. Kita melihat juga efek dari seorang Kairi mungkin ya. Dia udah punya item sampai ke arah Bloodlines dan juga ada efek dari Divine Glaive, penetrasi yang maksimal. Ini mungkin ngebuat dari para pemain Brand juga nggak bisa maju terlalu jauh, bahkan harus benar-benar menjaga posisinya di bagian belakang dan mengandalkan untuk Floptizi yang ada di bagian terdepan menghadapi Lord berikutnya apalagi. Ini dia Lord yang akan melakukan charge kepada bottom base turret. Dan ini dia tim Indonesia kita yang terbuka dengan sangat amat lebar untuk kemenangan yang ada di depan mata. Onyx Esports perlahan-lahan tapi pasti. Mereka mainnya sabar banget, pelan banget temponya. Mereka tahu mereka nggak bisa terburu-buru. Dan mereka menunggu wave minion yang selanjutnya. Lordnya pun masih ada. Drian mencoba untuk melakukan peruntukan dengan headbutt. Masih belum ada pergerakan yang agresif dari Drian. Flickernya pun ready, Samo juga sesaat lagi flickernya ready. Apakah bakal ditunggu untuk saat ini? Turret yang ketiga, base turretnya hancur begitu saja. Dan disengage. Sepertinya mereka akan mundur terlebih dahulu menunggu Samo dengan 10 detik flickernya. Magic Sentry sudah mulai di pop out. Counter attack? Sepertinya tidak. Keputusan yang tepat sebenarnya untuk Onyx mundur terlebih dahulu karena dari segi resource ya tadi masih ada berapa cooldown ke arah flicker dari seorang Samo, dan juga untuk Brand sendiri yang kali ini mereka ready, tapi masalahnya untuk tadi dari Samo bisa melarikan diri dari kumpulan 5 pemain dari Brand Esports. Harusnya udah mulai dikeluarkan oleh seorang Drian, menjebak satu pemain di sana. Floptizi nggak bisa pulang kemana-mana, namun Ogwen yang bakal menjadi target utama dengan flicker dan satu tembakan dari seorang Calvin Winata, dan Flop masih bisa melarikan dirinya tapi tidak untuk seorang Ogwen. Oke, Floptizi masih mampu untuk bertahan, tapi ini dia wave minion di top lane terlalu banyak, mid lane udah mulai masuk. Apakah mampu Brand Esports mempertahankan base-nya? Sepertinya bakal dipaksa untuk nomor 16. Super Marco terjebak dengan stun yang begitu mahal dan cewek melakukan eksekusi kepada Super Marco. Fade down dilakukan, double kill, triple kill, dan itu dia eksekusi wipeout yang manis dari Onyx Esports. Tim dari Indonesia akan melaju ke babak semifinal di MPL Invitational 2022 Onyx Esports. Congratulations, Onyx Esports victory berhasil diamankan. Dari game yang pertama mereka harus diruntuhkan, tapi untuk